Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diva Nur Alifah dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 9. Saya di sini akan menyampaikan sinopsis dari novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia lintas minat kelas 11. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Sinopsis dari novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli. Jadi, pada saat waktu masih kanak-kanak, Siti Nurbaya sudah tinggal bersama ayahnya. Karena dari kecil, Siti Nurbaya sudah meninggal oleh ibunya. Ayahnya adalah seorang pedagang terkenal di Padang yang bernama Baginda Sulaiman. Sebagian besar modalnya adalah hasil dari uang pinjaman ayahnya kepada saudagar tua yang bernama Datuk Maringgih. Awalnya, perdagangan dari Baginda Sulaiman mengalami kemajuan yang pesat. Namun, karena rentenir yang iri seperti Datuk Maringgih, akhirnya Datuk Maringgih meminta kepada anak buahnya untuk membakar kios-kios yang dimiliki oleh Baginda Sulaiman. Kemudian, anak buahnya melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Datuk Maringgih. Akhirnya, semua kios-kios yang dimiliki oleh Baginda Sulaiman terbakar habis dan Baginda Sulaiman jatuh miskin dan bangkrut. Karena tidak mampu untuk membayar hutang, Baginda Sulaiman sangat sedih dan bingung bagaimana caranya untuk membayar hutang kepada Datuk Maringgih. Datuk Maringgih terus mendesak Baginda Sulaiman untuk membayar hutang kepadanya. Kemudian, Datuk Maringgih memberikan suatu solusi, namun ternyata sangat memberatkan Baginda Sulaiman, yaitu semua hutang akan lunas jikalau Baginda Sulaiman mau menyerahkan putrinya kepada Datuk Maringgih, mau menikahkan putrinya dengan Datuk Maringgih. Baginda Sulaiman sangat bingung dan menolak permintaan dari Baginda Sulaiman. Namun, karena faktor yang mendorong bahwa dia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, mau tidak mau, Baginda Sulaiman menyetujuinya dan mau menikahkan anaknya dengan Datuk Maringgih. Siti Nurbaya sangat sedih karena dia harus mengorbankan kehormatannya untuk menikah dengan Datuk Maringgih, seorang saudagar tua yang sangat rakus. Apalagi Siti Nurbaya teringat dengan kekasihnya, yaitu Samsul Bahri yang sedang sekolah di Stovia, Jakarta. Tapi, untuk membahagiakan dan untuk menyelamatkan ayahandanya, Siti Nurbaya rela untuk menikah dengan Datuk Maringgih. Kemudian, ayahnya Siti Nurbaya pun jatuh sakit karena musibah yang menimpanya. Samsul Bahri yang berada di Jakarta pun mendengar kabar tentang di desanya. Terlebih lagi, Siti Nurbaya yang memberikan pesan, yang menyampaikan pesan kepada Samsul Bahri tentang musibah yang menimpa keluarganya. Samsul Bahri pun sedang berlibur. Akhirnya Samsul Bahri pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Selain untuk melepaskan rindu dengan keluarganya, Samsul Bahri pun ingin melepaskan rindu dengan kekasihnya itu. Kemudian, mereka berdua pun dapat bertemu di bawah pohon yang sangat teduh. Mereka bersendau gurau dengan ramahnya, seperti orang yang berpacaran. Namun, tiba-tiba datanglah Datuk Maringgih dengan marah. Kemudian, Datuk Maringgih mencoba menganiaya kekasihnya Samsul Bahri, yaitu Siti Nurbaya. Namun, Samsul Bahri pun tidak tega melihatnya. Akhirnya, Samsul Bahri mencoba memukul Datuk Maringgih, sehingga Datuk Maringgih pun jatuh ke tanah. Melihat
pertengkaran Datuk Maringgi dengan Samsul Bahri, Siti Nurbaya sangat ketakutan. Akhirnya, Siti Nurbaya pun berteriak sekencang-kencangnya dan ayahnya yang sedang sakit keras pun mendengar jeritan anaknya tersebut. Akhirnya, ayahnya pun bergegas untuk menghampiri anaknya, namun karena yang sudah sakit keras, akhirnya ayahandanya jatuh dan meninggal di lantai. Mendengar kabar anaknya, ayah Samsul Bahri yaitu Sultan Mahmud sangat kecewa dan malu dengan tingkah anaknya. Akhirnya Samsul Bahri pun diusir ke Jakarta dan jangan pernah mengunjungi keluarganya lagi di Padang. Siti Nurbaya pun diperlakukan sama dengan Datuk Maringgi. Siti Nurbaya pun diusir oleh Datuk Maringgi dan pulang ke kampung halamannya karena dianggap telah merendahkan nama baik keluarganya dan telah merusak adat istiadat dari keluarganya. Kemudian Siti Nurbaya pun mendengar kabar tentang Samsul Bahri yang diusir oleh ayahnya tersebut. Niatnya Siti Nurbaya pun ingin mengunjungi kekasihnya Samsul Bahri ke Jakarta. Namun niatnya tersebut pun terdengar oleh kaki tangan dari Datuk Maringgi. Akhirnya Siti Nurbaya pun dibuatkan bagaimana caranya bisa ke Jakarta. Dengan siasat pun dilakukan oleh Datuk Maringgi. Di tengah perjalanan, Siti Nurbaya banyak mengalami kemasalahan. Salah satunya adalah ia hampir saja jatuh ke laut. Namun ada seorang laki-laki yang memegang bajunya sehingga ia tidak jatuh ke laut. Yang kedua, Siti Nurbaya pun difitnah telah membawa kabur emas dan Siti Nurbaya pun ditangkap polisi. Samsul Bahri mencoba untuk tersebut, namun Samsul Bahri tetap tidak bisa. Akhirnya Siti Nurbaya pun dibawa ke Padang. Tidak lama kemudian Siti Nurbaya pun meninggal dunia karena telah memakan lemang beracun yang diberikan Datuk Maringgi. Mendengar kabar tersebut, Samsul Bahri sangat sedih dan putus asa. Samsul Bahri mencoba untuk bunuh diri, namun tetap saja dia masih hidup. Kemudian Samsul Bahri mencoba untuk bangkit dan melanjutkan di sekolah militer. Kemudian setelah 10 tahun, Samsul Bahri telah berpangkat menjadi letnan dan ditugaskan untuk memberantas sikap dari Datuk Maringgi di desanya. Datuk Maringgi pun dapat ditembak mati oleh Samsul Bahri. Namun sebelum tewas, Datuk Maringgi sempat melukai kepala dari Samsul Bahri. Akhirnya Samsul Bahri pun dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pengobatan secara intensif. Namun lama-kelamaan bukannya semakin sembuh, namun Samsul Bahri pun semakin parah. Sebelum ajal menjemputnya, sebelum Samsul Bahri meninggal, Samsul Bahri meminta untuk dipertemukan dengan keluarganya dan meminta maaf kepada ayahandanya. Namun waktu telah merenggut nyawa dari Samsul Bahri. Akhirnya sebelum Samsul Bahri minta maaf kepada ayahandanya, Samsul Bahri telah meninggal dunia. Sekian sinopsis dari Kak Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, karya Marah Rusli yang saya sampaikan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.